Raden Syahid, yang lebih dikenal sebagai Sunan Kalijaga, adalah salah satu tokoh sentral dalam kelompok Wali Songgo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada awal abad ke-16. Beliau adalah putra seorang adipati Tuban yang memungkinkannya memiliki pemahaman mendalam tentang struktur sosial dan budaya Jawa pada masa itu. Sunan Kalijaga tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai arsitek budaya yang menggunakan kesenian lokal sebagai media dakwah. Pendekatan dakwahnya yang unik dan adaptif sangat relevan di tengah masa transisi sosiopolitik pasca keruntuhan Kerajaan Majapahit, di mana pendekatan yang konfrontatif berpotensi memicu gejolak sosial di masyarakat. Strategi dakwah Sunan Kalijaga dikenal dengan dakwah kultural yang membedakannya dari pendekatan dakwah lainnya. Beliau mengadopsi prinsip bil hikmah wal mau'idotil hasanah, menyebarkan dengan hikmah dan nasihat yang baik. Prinsip ini tercermin dalam filosofi Jawa. Ikannya tertangkap tanpa harus membuat air menjadi keruh, yang berarti ajaran Islam disebarkan secara bertahap dan halus tanpa menabrak tradisi atau kepercayaan yang sudah lama mengakar. Pendekatan dakwah ini merupakan sebuah rekayasa sosial dan budaya yang jenius. Sunan Kalijaga tidak berusaha menghilangkan tradisi lama, melainkan mengakomodasinya dan menyisipkan nilai-nilai Islam secara perlahan. Prinsip dakwah ini terlihat dalam pilihan bahasa. Alih-alih menggunakan istilah-istilah Arab murni yang asing bagi pembacanya, ia justru menggunakan banyak istilah Jawa dan Sanskerta kuno yang sudah umum digunakan. Hal ini memungkinkannya menciptakan istilah-istilah dan ekspresi-ekspresi baru yang tidak terlalu eksplisit Islami, tetapi syarat dengan nilai-nilai dan makna Islam. Kepiawaian Sunan Kalijaga dalam berkarya mencakup musik dan ritual-ritual publik. Ia menggunakan tembang dan gamelan tradisional untuk menarik perhatian masyarakat dan menyampaikan gagasan-gagasan yang kompleks. Ia menciptakan gamelan sekaten dengan alunan musiknya yang merdu dan memikat untuk menarik massa ke halaman masjid selama perayaan sekaten, sebuah tradisi yang masih bertahan hingga kini. Nama sekaten sendiri berasal dari kata Arab syahadatain atau dua pernyataan keimanan yang mengungkap cara halus dan cemerlang memadukan festival populer Jawa dengan prinsip inti ajaran Islam. Lagu Lir Ilir secara luas dianggap sebagai mahakarya utama dakwah kultural Sunan Kalijaga yang berfungsi sebagai alegori spiritual yang brilian. Meskipun tampak sederhana sebagai lagu rakyat, liriknya merupakan permadani padat dengan makna berlapis yang berfungsi sebagai alat ampuh untuk kebangkitan spiritual. Lir Ilir merupakan salah satu tembang dolanan, yaitu lagu tradisional anak-anak dari Jawa Tengah yang sangat populer. Pemilihan medium ini merupakan bagian dari kecerdasan pedagogi Sunan Kalijaga. Lagu anak-anak mudah diingat, dinyanyikan, dan disebarkan dari mulut ke mulut, sehingga pesannya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Melalui melodi yang sederhana dan lirik yang puitis, Lir Ilir tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual sejak usia dini. Pendekatan ini memungkinkan pesan-pesan yang mendalam dan abstrak dapat diterima dengan mudah oleh logika sederhana masyarakat pada masa itu. Ler iler, ler iler, tandure wo sumiler, tak ijo royo royo, tak senggo temanten anyar, tak senggo temanten anyar. Analisis semiotika terhadap lirik Lir Ilir mengungkapkan bahwa setiap baitnya syarat dengan kiasan dan simbolisme yang terhubung menjadi satu kesatuan narasi filosofis tentang kehidupan. Bait ini adalah sebuah seruan untuk bangkit dari kemalasan dan keterpurukan.
Frasa lir-ilir bukan sekadar onomatope yang menirukan suara angin yang semilir, melainkan sebuah imperatif yang mengajak manusia untuk bangun dari tidur spiritual dan memulai hidup baru. Tandure wis sumilir, tanamannya sudah bersemi, melambangkan keimanan yang telah ditanamkan oleh Allah dalam diri setiap manusia. Jika keimanan ini dirawat, hasilnya akan tampak tak ijo royo-royo, hijau subur, sebuah kiasan untuk kejayaan Islam dan ketentraman batin. Puncak dari kebahagiaan ini digambarkan sebagai temanten anyar, pengantin baru yang melambangkan harapan, kebahagiaan, dan awal dari kehidupan yang diberkahi. Bocah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo mbasuh toto tira, kanggo mbasuh toto tira. Frasa Cah Angon, anak gembala, merupakan simbol yang kuat. Ia melambangkan manusia secara umum, atau dalam konteks yang lebih luas, seorang pemimpin atau khalifah fi'il ard yang bertanggung jawab atas gembalaannya, dirinya sendiri, dan orang-orang di sekitarnya. Simbol sentral dalam bait ini adalah blimbing. Buah belimbing memiliki 5 gerigi yang secara cerdas digunakan sebagai alegori untuk rukun Islam. Lirik lunyu-lunyu yo penekno, walaupun licin, panjatlah, mengakui bahwa mengamalkan rukun Islam tidaklah mudah dan penuh tantangan. Namun, pesan moralnya adalah ketekunan dan kerja keras dalam beribadah. Tujuan dari perjuangan ini adalah kanggo mbasuh dodotiro, untuk membasuh pakaianmu, di mana dodot, pakaian, melambangkan ketakwaan atau diri manusia yang harus dibersihkan dari dosa dan kesalahan. Padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo sura iyo. Bait ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang sifat rapuh manusia. Pakaian yang robek, kumitir bedhah ing pinggir, adalah kiasan untuk iman yang menurun atau diri yang penuh dengan kesalahan. Sunan Kalijaga tidak menuntut kesempurnaan, tetapi mengajarkan solusi yang realistis. Dondomono jlumatono, jahitlah dan benahilah. Ini adalah sebuah ajakan untuk bertaubat, melakukan introspeksi, dan senantiasa memperbaiki diri. Puncaknya untuk menghadap nanti sore adalah metafora yang halus dan puitis untuk menghadap Tuhan di akhirat kelak. Bait ini secara efektif mengingatkan manusia akan urgensi perbaikan diri sebagai bekal untuk kehidupan setelah mati. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.